Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada sesi pertama perdagangan hari ini ditutup menguat. Kenapa ini menguat? Kita akan langsung bertanya kepada Mercy Wijaya, langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, di belakang Anda saya lihat indeks menguat hampir 1%, tapi memang nilai transaksi kelihatannya tidak terlalu banyak. Apakah penguatan ini mungkin akan berlanjut pada sesi kedua atau seperti apa, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, analis memprediksi penguatan indeks harga saham gabungan bisa berlanjut ke level 6.950. Salah satunya karena penguatan dari saham sektor teknologi yang saat ini menguat 2%. Selain saham sektor teknologi, saham sektor properti juga menguat 1,2% dan saham sektor jasa keuangan menguat 1%. Sehingga indeks harga saham gabungan juga menguat 0,7% ke level 6.938. Leo dan pemirsa, betul sekali, di sesi satu perdagangan nilai transaksi baru 5,8 triliun, padahal biasanya bisa mencapai 6 sampai 7 triliun. Namun kemarin direksi dari Bursa Efek Indonesia mengatakan bahwa memang nilai rata-rata transaksi harian di sepanjang tahun 2023 ini turun jika dibandingkan dengan tahun 2022. Di awal 2023 nilai transaksi hanya 10 triliun rata-rata perharinya, berbeda dengan tahun 2022 yang mencapai 15 triliun per hari. Ini dikatakan masih ada rebalancing portfolio, yang mana saat tahun 2022 saham di Bursa Efek Indonesia ini semakin diminati oleh pelaku pasar, namun saat ini ada rebalancing ke pasar saham di kawasan lainnya seperti ke Tiongkok. Oleh karena itu pergerakan nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia juga tidak terlalu tinggi di tahun 2023 ini. Sementara itu, Leo, kalau kita lihat indeks LQ45 hari ini juga turut menguat 1,37%, dipimpin oleh penguatan saham elang mahkota teknologi 6,8%, saham Bank BRI juga menguat 3,9%, dan Indo Semen Tunggal Prakarsa menguat 2,6% harga sahamnya hari ini. Dan yang melemah dalam indeks LQ45 dan menjadi top losers adalah saham dari AKR Korporindo 4,56%, Medco Energy juga turun 4,49%, dan saham Adaro Energy melemah 2,79%. Pelemahan dari saham-saham komoditas ini seiring dengan pergerakan harga komoditas, Leo. Tadi pagi harga minyak mentah menguat, namun saat ini berbalik arah melemah. Harga batu bara juga mengalami pelemahan 0,95% seharga $244 Amerika Serikat per metrik ton, sehingga turut melemahkan saham-saham di sektor energi. Sementara itu, Leo, di kawasan Asia pergerakan indeksnya ini masih tidak menentu arah, variatif. Indeks Nikkei dan Straits Times Singapura masih menguat 0,3%, namun indeks Hang Seng Hong Kong anjlok 1,7%. Pelemahan yang cukup dalam ini disebabkan juga karena salah satunya kekhawatiran pelaku pasar di kawasan Asia melihat anjloknya saham Adani Enterprises di Bursa India sampai 25% siang hari ini. Saham dari Adani ini juga akan segera dikeluarkan dari indeks berkelanjutan Dow Jones di Amerika Serikat karena tuduhan manipulasi saham dan juga penipuan laporan keuangan atau akuntansi, sehingga banyak investor yang mempertanyakan kredibilitas berinvestasi di pasar India. Sementara India sendiri merupakan salah satu daya tarik investasi di kawasan Asia selain Tiongkok, sehingga ini menjadi salah satu kekhawatiran pelaku pasar. Oleh karena itu pergerakan indeks di kawasan Asia tidak terlalu menguat signifikan, Leo, meskipun ada data positif dari kawasan Tiongkok, yang mana Caixin PMI Services atau kinerja sektor jasa di Tiongkok sudah masuk ke fase ekspansif di bulan Januari 2023, berada di angka 52,9, yang mana kalau berada di angka 50 ini artinya ekspansif, berbeda dengan bulan sebelumnya Desember yang masih berada di angka 48, di bawah angka 50 ini artinya masih terkontraksi. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri, memang analis memprediksi IHSG masih akan menuju ke level 6.950 dengan level support di 6.800. Leo. Melihat penguatan indeks ini, apakah juga terjadi di nilai tukar rupiah terhadap dolar, Mercy? Ya, rupiah masih belum menguat terhadap dolar Amerika Serikat, namun pelemahannya semakin tipis, tersisa pelemahan 0,01%.
terhadap dolar Amerika Serikat dan saat ini berada di 14.890 rupiah per dolar Amerika Serikat. Terlihat Leo, yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 5 tahun ini kembali diminati. Yield obligasinya turun 0,04 poin ke level 6,2% dan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun ini juga mengalami pelemahan 0,05 poin ke level 6,5%. Ini menandakan minat investor untuk berinvestasi di pasar obligasi Indonesia. Kalau kita pantau, dolar Amerika Serikat masih menguat 0,1%, sama seperti tadi pagi di level 101. Sementara harga emas COMEX melemah 0,07%, harga $1.929 per troy ounce, dan harga emas antam dalam negeri juga melemah 1,26%, seharga Rp1.029.000 per gram. Harga minyak mentah dunia yang tadi pagi menguat saat ini kembali melemah. Minyak WTI dan Brent sama-sama melemah 0,2%. WTI seharga $75 per barel saat ini dan minyak jenis Brent $81 Amerika Serikat per barel. Di satu sisi pelaku pasar juga masih menunggu kebijakan larangan Uni Eropa terhadap produk olahan Rusia, meskipun di sisi lain ada optimisme bahwa ekonomi di Tiongkok ini akan mulai pulih dan akan meningkatkan permintaan terhadap minyak mentah dunia. Namun saat ini pelaku pasar juga masih terus memantau bagaimana sinyal-sinyal ekonomi di kawasan Tiongkok, karena memang benar bahwa mobilitas masyarakat Tiongkok ini meningkat di tahun 2023, namun para pedagang masih belum berjualan normal di periode Imlek kemarin. Padahal biasanya di periode Imlek ini sangat meriah di kawasan Tiongkok, namun ini masih belum terlihat aktivitas yang penuh seperti sebelum pandemi COVID-19. Oleh karena itu data-data ekonomi di Tiongkok masih akan terus dipantau oleh para investor. Demikian Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.